Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama itu tentang GLB ya. Atau kita sebut sebagai gerak lurus beraturan. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, kita harus tahu dulu, harus bisa membedakan antara GLB dengan GLBB. Kalau GLB ini syaratnya, jadi ada syaratnya ya untuk GLB ini. Syaratnya apa nih? Yang pertama. Syaratnya yang pertama adalah bendanya itu bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kecepatannya konstan. Nah, konstan atau tetap. Artinya ketika benda itu bergerak nih ya, bergerak dari posisi A ke sana menuju ke titik B gitu ya. Antara kecepatan mula-mula di A sini, kecepatan A itu besarnya sama ketika dia bergerak sampai di titik B. Kita sebut sebagai kecepatan B. Nah, besarnya sama ya. Terus contoh lain misalnya nih, ada sebuah mobil deh misalnya ya, ada sebuah mobil gitu. Nah, ketika mobil ini bergerak gitu ya, ketika mobil ini bergerak dari titik A ke titik B itu, oke, di simulasinya kira-kira begini ya. Nah, apabila tangki oli pada mesin mobil ini bocor misalnya ya, maka jika mobil ini bergerak memenuhi syarat GLB, yaitu kecepatannya konstan, kecepatannya tetap setiap saat, maka nanti kita akan mendapatkan ya titik-titik dari tumpahan oli itu dengan jarak yang sama besar. Tuh. Nah, anggaplah ini sebagai titik-titik tumpahan oli. Nah, jarak antara satu titik dengan yang lain ini sama besar. Ya, nah itu indikator yang menyatakan bahwa mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan, artinya memenuhi syarat dari gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, dari pembahasan kita ini tadi, kita sudah secara tidak langsung menyebutkan beberapa besaran nih yang ada pada gerak ya. Baik itu gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Besaran yang pertama apa? Besaran yang pertama adalah posisi. Nah, atau sinonimnya apa? Letak atau kedudukan. Gitu ya. Nah, kedudukan. Oke, ini kebanyakan. Nah, posisi, letak, atau kedudukan benda. Nah, posisi ini tentu mempengaruhi kita untuk mengetahui apakah benda itu mengalami gerak atau tidak. Ya, berarti kita harus definisikan dulu nih apa yang disebut sebagai gerak. Ya kan? Nah, jadi kalau kita belajar, kita harus tahu dulu apa arti kata pada setiap istilah dalam fisika gitu ya, ataupun pada mata pelajaran yang lain. Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan istilah gerak. Pertanyaan adalah gerak itu apa? Gerak kalau kita definisikan sebagai perubahan posisi. Perubahan posisi benda secara kontinu. Secara kontinu. Kontinu itu artinya berkelanjutan gitu ya, secara kontinu. Itu sampai akhirnya dia tiba di titik akhirnya ya. Berarti kan ada perubahan posisi nih ya antara titik awal sampai ke titik akhir. Nah, tentunya kalau kita mau menentukan titik awal dan titik akhir, maka titik awal ini tadi misalnya titik A ini kita sebut sebagai titik acuan. Nah, gitu ya. Titik acuan ini sangat penting nih untuk menentukan apakah benda itu bergerak atau tidak. Karena sifat gerak itu sebenarnya adalah relatif.
Oke, itu nanti akan kita bahas di kelas 12 tentang gerak relatif. Nah, untuk saat ini kita bahas dulu tentang gerak dalam tinjauan kinematika. Nah, besaran yang pertama adalah posisi atau letak atau kedudukan, gitu ya. Terus besaran yang kedua apa nih? Besaran yang kedua adalah waktu, gitu ya. Ada waktu yang digunakan suatu benda untuk bergerak, gitu. Terus yang ketiga adalah kecepatan, gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mendengar istilah kelajuan. Nah, timbul pertanyaan nih, kelajuan dan kecepatan itu sama atau beda? Kalau dalam fisika, kecepatan dan kelajuan itu berbeda, gitu ya. Nah, bedanya di mana? Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan bahas dulu nih tentang posisi atau letak atau kedudukan, ya. Kita bahas dulu yang pertama tentang bagian A ya, posisi atau kedudukan benda. Nah, misalnya kita pakai suatu garis bilangan ya. Kita pakai garis bilangan, ada garis 0, tentu di sebelah kiri 0 adalah tanda negatif gitu ya. Di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Oke, kira-kira begitu. Nah, untuk posisi ini sendiri tentu ada istilah posisi mula-mula dan posisi akhir. Nah, posisi mula-mula dan posisi akhir ini nanti jika kita ukur, kita akan mendapatkan dua besaran panjang. Kalau dalam fisika itu ada yang namanya besaran panjang, gitu ya. Besaran panjangnya ada apa aja nih? Ada yang namanya perpindahan. Ada perpindahan ya. Terus yang kedua ada yang namanya jarak. Nah, kita mau tentukan nih, kira-kira perpindahan dan jarak itu sama atau berbeda? Terus kalau berbeda, gimana nih cara menentukan besar perpindahan suatu benda? Dan juga bagaimana cara menentukan besar jarak yang ditempuh oleh suatu benda? Nah, misalnya di sini ada suatu posisi si A. Misalnya ada orang namanya, kasih nama Andi deh. Nih, namanya Andi nih. Andi ingin pergi ke sekolah nih. Ya, ingin pergi ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah misalnya ya, dia harus menempuh jarak, bukan menempuh jarak ya, tetapi perubahan posisi yang dia tempuh nih dari titik mula-mula, kita kasih tanda, kita kasih ini deh, titik A gitu ya, kita kasih titik A, kita kasih istilah titik A. Nah, dia berpindah dari titik A ini ke titik B. Pertama dia berpindah menuju ke arah, kalau ini kita pakai arah mata angin ya, ke timur sejauh 3, anggaplah ini adalah satuannya meter gitu ya, meter yang searah sumbu X dalam satuan meter, 3 meter ke utara gitu. Nah, terus setelah tiba di posisi 3 meter ke utara, lalu dia berbelok lagi nih. Tuh. Lalu dia berbelok lagi menuju ke arah barat sejauh ya, sejauh berapa nih? Dari positif 3 ya, artinya dari sebelah timur 3 meter ke timur, lalu bergerak balik lagi ke arah barat sejauh nih, sejauh itu 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke posisi negatif 3 gitu ya, berarti sampai ke posisi 3 meter ke arah barat gitu. Oke, berarti ketika sudah sampai di negatif 3 inilah baru Andi sampai di sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana nih yang merupakan perpindahan?
gitu ya. Yang mana yang merupakan jarak? Nah, kalau kita hitung nih ya, kalau kita hitung dari posisi mula-mulanya kan di titik A nih, sampai ke titik B, di titik B, dan ini titik C. Ya, coba kalau kita hitung 1, 2, 3, 3 meter ke kanan, lalu balik lagi ke arah barat, ya, sampai ke titik C ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 meter. 9 meter ini menyatakan hasil pengukuran jarak yang ditempuh oleh Andi. Gitu ya. Nah, terus perpindahannya yang mana? Nah, perpindahan konsepnya adalah, yang dimaksud dengan perpindahan itu perubahan posisi suatu benda dari titik awal ke titik akhir. Titik awalnya yang mana? Titik awalnya adalah yang ini, yang A. Titik akhirnya mana? Yang C. Jadi nggak peduli arah, nggak peduli kelintasannya seperti apa, mau berbelok-belok kah, mau ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, itu nggak dipeduliin atau diabaikan. Yang jelas sasarannya adalah dari titik awal ini ke titik akhir, maka langsung potong aja. Jadi kalau untuk menghitung besar perpindahan, lihat dari titik awal lalu ke titik akhir, langsung tembak garis lurus. Ya, kalau dia dalam bentuk garis lurus. Jadi tinggal kita hitung nih dari posisi 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada tanda negatif nih. Kalau kita tuliskan negatif 3 meter. Nah, tanda negatif ini sendiri, ingat ya, kalau dalam fisika tanda negatif dan positif itu umumnya menyatakan arah. Gitu ya, ada maknanya selain dari menyatakan arah. Jadi kalau kita bahasnya tentang dinamika maupun kinematika, tanda positif dan negatif itu umumnya menyatakan arah benda itu kemana bergeraknya, gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan dengan tanda negatif 3 meter ini sebenarnya sudah menyatakan perpindahan. Tetapi kalau kita mau hilangkan tanda negatif, maka jika kita tuliskan lengkap, Andi bergerak sejauh, bergerak atau berpindah ya, berpindah sejauh 3 meter ke arah barat. Nah, beda sama jarak. Kalau jarak ini tidak memperhitungkan arahnya, jadi nggak ada istilah tanda positif ataupun negatif pada jarak, ya. Yang hanya ditentukan dalam jarak ini adalah total dari jarak yang ditempuh, total dari besar lintasan yang ditempuh. Berarti kalau begitu bisa kita simpulkan nih, apa sih yang dimaksud dengan jarak? Ayo, kira-kira jarak apa nih definisinya? Jadi kalau orang tanya, apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Nah, kalau perpindahan apa nih? Perpindahan. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan adalah besar perubahan posisi atau letak ya, boleh perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir. Oke, nah jadi bedanya antara jarak dan perpindahan adalah kalau jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda. Kalau perpindahan itu adalah besar perubahan posisi benda, perubahan posisi loh ya, dari titik awal ke titik akhir.
Nah, jadi ada acuannya, ada titik acuan kalau kita mau menentukan besar perpindahan suatu benda. Dan perlu ditekankan lagi bahwa perpindahan ini memperhitungkan arahnya, gitu ya. Kalau dalam soalnya itu ada pakai istilah mata angin, maka ikuti arah mata anginnya, gitu ya. Kemana arahnya nih? Apakah dia berpindah sejauh 3 meter ke utara, gitu ya, atau ke timur atau ke selatan dan seterusnya. Jadi ada arahnya yang perlu ditambahkan kalau itu perpindahan. Tapi kalau jarak tidak memperhitungkan arahnya. Gitu. Oke. Nah, tadi sudah untuk posisinya ya. Posisi suatu benda ketika dia bergerak itu ada dua kemungkinan, yaitu ada total lintasan yang ditempuh atau yang kita sebut sebagai jarak, lalu ada besar perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir yang disebut sebagai perpindahan. Nah, besar jarak yang ditempuh ataupun besar perpindahan yang ditempuh itu kan tentu terkait waktu. Nah, terkait waktu kan. Kalau dalam fisika, besaran waktu ini kita kasih simbol sebagai T. Nih, simbolnya adalah T, ya, dari bahasa Inggris time. Nah, apa sih kaitannya antara perubahan posisi atau lintasan total yang ditempuh benda terhadap waktu? Nah, kaitannya adalah pada besaran turunannya, yaitu kecepatan dan kelajuan. Nah, di awal tadi kita sudah menyinggung tentang istilah kecepatan dan kelajuan. Ya, perlu diketahui bahwa kecepatan dan kelajuan ini berbeda. Nah, bedanya di mana? Kita harus tahu dulu konsepnya. Apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah besar perpindahan yang ditempuh tiap selang waktu. Oke. Nah, konsep ini yang harus diingat ya. Kalau ingat konsep ini maka rumusnya juga otomatis pasti ingat. Kalau kecepatan kita kasih simbol V, ya, pakai simbol V, ya. Terus perpindahan kita kasih simbol, kita pakai simbol apa nih? Pakai simbol D aja lah ya, distance, perpindahan. Nih. Kita kasih simbol D. Maka untuk menuliskan rumusnya, V sama dengan besar perpindahan. Perpindahan itu kan adalah D per selang waktu delta T. Nah, D ini sendiri kan perpindahan yang ditinjau dari titik awal dan titik akhir. Kalau titik awalnya adalah X0 ya, kita kasih simbol X0, dan titik akhirnya adalah X1, maka jika kita substitusikan ke sini, D itu kan besar perpindahan ditempuh, berarti selisih antara titik awal dan titik akhir nih. Selisih berarti tandanya kurang. X1 kurang X0. Dapatnya delta T. Karena tanda ini, segmen segitiga ini dibaca delta gitu ya. Delta, yang berarti menyatakan selisih nih. Kalau selisih berarti tandanya negatif. Berarti ada waktu akhir dikurang dengan waktu mula-mula. Oke, dapat rumusnya. Nah, jadi rumus itu nggak perlu dihafal, yang penting ingat konsepnya aja. Ya, kecepatan besar perpindahan yang ditempuh tiap selang waktu. Selang waktu delta T. Perpindahan simbolnya D. Di mana D ini adalah selisih, tanda negatif, selisih antara titik akhir dikurang dengan titik awal. Gitu. Nah, terus kelajuan. Apa nih yang dimaksud dengan kelajuan?
Kelajuan adalah panjang lintasan total yang ditempuh tiap selang waktu. Nah, mirip ya. Bedanya hanya di panjang lintasan total nih. Panjang lintasan total. Untuk panjang lintasan total kita pakai simbol S aja. Nih, S. Kalau kelajuan simbolnya apa? Simbolnya sama nih, V juga. Jadi, kalau kita mau tuliskan rumusnya, untuk kelajuan itu sendiri adalah V sama dengan S per delta T selang waktunya. Ya, dimana S ini total dari jarak yang ditempuh. Itu. Oke, untuk lebih paham kita pakai soal aja ya. Oke, misalnya ada soal seperti ini ya. Ada soal seperti ini. Untuk menjawabnya tentu perlu kita tuliskan dulu apa yang diketahui pada soal. Ya. Tulis dulu nih yang diketahui. Yang diketahui pada data ini adalah pertama si Andi ya bergerak sejauh 7 km ke utara ya. 7 km ke utara. Terus lalu berbelok lagi sejauh 3 km nih ke timur dan balik ke arah selatan sejauh 3 km ke selatan. Nah, kalau kita gambarin berdasarkan arah mata angin ya. Misalnya ini si Andi nih. Ya. Dia bergerak ke arah timur. Arah timur kalau kita pakai arah mata angin kan ke atas nih ya. Sana. Oke. Sejauh 7 km. Nah, terus berbelok ke arah utara, ke arah timur. Ke sana sejauh 3 meter. 3 km, sorry. 3 km. Lalu belok lagi ke arah selatan sejauh 3 km. 3 km. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Dari titik mula di sini dan titik akhirnya di sana. Oke. Terus ada data lagi yaitu waktu. Waktunya dari pukul 6 sampai tiba di sekolah pukul 6.25. Berarti waktu yang diperlukan Andi untuk berangkat ke sekolah adalah selama 25 menit. Nah, satuan menit ini harus kita konversikan ke satuan sekon. Untuk mengkonversikannya berarti 1 menit aja 60. Berarti untuk 25 menit dikalikan dengan 60. Dapatnya 0,03 ya, 15. Oke, berarti 1500 second waktu yang dibutuhkan Andi untuk berangkat ke sekolah. Nah, pertanyaan yang pertama ya, ditanya itu ada pertanyaan A, B, C, dan D. Nah, kita jawab untuk pertanyaan pertama itu adalah D-nya. Perpindahan yang mana? Kita harus ingat lagi nih konsep dari perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi atau letak atau tempat atau kedudukan suatu benda dari titik mula-mula ke titik akhir. Titik mula-mulanya adalah ini. Nih. Sementara titik akhirnya di sini. B. Berarti perpindahan yang ditempuh oleh Andi adalah tuh sana. Nah, berarti tinggal kita pakai prinsip Pythagoras dalam matematika. Tuh kalau kita tarik garis lurus, maka yang kita hitung adalah yang ini, gitu ya, dan yang ini.
Nah, kita pakai nih prinsip Pitagoras. Ini kan sama nih, sejajar ya, berarti panjangnya sama, 3 km. Sementara yang ini, panjang dari A sampai ke titik akhir di sebelah utara kan 7 km. Sementara ketika dia tiba di titik sini, dia berbelok. Berlawanan arah ini. Pertama kali dia bergerak sejauh 3 meter, berarti 7 kurang 3, sisa 4 km. Nah, kita pakai prinsip Pitagoras untuk mencari AB, ya, akar, oke, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat nih. 4-nya yang ini nih. 4-nya yang ini. Terus 3-nya yang ini. Nah, pelajari lagi untuk prinsip Pitagoras ya. 4 kali 4 dapatnya 16. Tambah 3 kali 3, 9. Berarti akar 25. Jadi AB-nya adalah 5 km. Maka besar perpindahan yang ditempuh, yang dilakukan oleh Andi adalah sejauh 5 km. Oke, dapat. Terus, untuk jarak ini kan besarannya kita kasih simbol sebagai S itu ya. S. Nah, S itu sendiri adalah panjang lintasan total yang ditempuh. Nah, lintasan total itu kan berarti 7 km ditambah nih 3 km ditambah 3 km. Jadi dapatnya 13 km. Nah, maka besar jarak yang ditempuh oleh Andi adalah 13 km. Oh ya, ini tadi untuk D-nya 5 km. Arahnya kemana? Adik kurang nih arahnya. Gitu ya. Arahnya berarti ke timur laut. Timur laut ya. Tuh, kenapa timur laut? Karena arahnya Serong ke sana, di antara utara dan timur. Nah, terus ada kecepatan. Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan kelajuan, simbol dari besarannya sama-sama V. Bedanya kalau kecepatan, ya, untuk kecepatan V sama dengan D per delta T. Ya kan? D-nya kan tadi 5 km nih. Delta T-nya kita udah dapat 1500 second. Nah, kilometer kita ubah ke meter. Berarti kalau gitu 5000 meter per 1500 second. Ada yang sama, coret nolnya 2 digit, coret berarti sisa 50 per 15. Kita sederhanain, bagi 5, C dapat 3, C dapat 1, berarti 10 per 3. 10 dibagi 3 berarti dapatnya adalah berapa nih 10 bagi 3? 3,33 meter per sekon. Oke, terus kelajuannya. Kelajuannya sama, simbolnya juga V, S per delta T. S per delta T. Nah, S-nya berapa? S-nya tadi kita dapat nih 13 km. Berarti tinggal kita masukkan 13 km dibagi sama nih 1500 sekon. Kilometer kita ubah ke meter, berarti 13.000 meter dibagi 1500 sekon. Ada bisa kita coret 130 dengan 15 kita bagi 5 masing-masing dapat 3. Ini bagi 5 dapatnya 26. Oke, berarti 26. Ini tadi ya 130 dibagi 5 ya. 26 dibagi 3 dapatnya sekitar 8 itu ya. 8,8
8,66 meter per second. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi udah selesai nih soalnya. Oke, gampang ya.